Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang Learning Management System atau disingkat dengan LMS. Nah, mungkin kita sebagai guru sudah sering mendengar singkatan dari LMS ini. Namun tidak sedikit juga di antara kita mungkin belum paham apa itu LMS. Namun sebelum itu saya teringat dengan pesan Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, apapun yang dilakukan oleh seorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, dari perkataan Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai guru ya seharusnya menyematkan kata-kata beliau ini di dalam hati kita dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita lanjut ke materi inti kita, yaitu LMS. Banyak orang bertanya-tanya apa sih arti dari LMS ya. Di sini saya sudah memaparkan maksudnya. LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Nah, ini tentu kalau sudah begini ceritanya tujuan utamanya ini guru atau dosen ya. Karena guru atau dosen biasanya pekerjaan sehari-harinya adalah membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi. Ada 5 aplikasi LMS terbaik saat ini. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui ingin mendalami kelima aplikasi ini, boleh-boleh ya, boleh saja ya. Sangat disarankan kepada Bapak Ibu untuk memahami, melihat situs-situs dari kelima aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi LMS ini adalah Sepima Edlink. Biasanya Sepima Edlink ini dipakai oleh mahasiswa dan dosen. Bukan berarti siswa tidak bisa memakai aplikasi ini, boleh-boleh saja, tapi penggunaan Sepima Edlink ini lebih cocok digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Kemudian yang kedua, Moodle. Moodle ini juga sebuah aplikasi LMS yang bisa kita gunakan untuk mengatur penyampaian materi pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, Google Classroom. Saya rasa ini tidak asing bagi kita semua, apalagi sebagai guru ya. Google Classroom sudah sering kita dengar, namun bisa jadi banyak guru yang tidak mempraktikkan Google Classroom ini dalam pengajarannya sehari-hari. Yang keempat adalah Edmodo, dan yang kelima adalah Schoology. Inilah 5 aplikasi LMS terbaik saat ini ya. Jadi kalau apakah ada aplikasi lain yang terlibat dengan LMS ya masih banyak ya. Kalau kita lihat di internet aplikasi LMS itu banyak sekali. Jadi 5 inilah yang terbaik saat ini. Oke Bapak Ibu, kita fokus ke bagian ketiga, yaitu Google Classroom. Ya, untuk Sepima Edlink, Moodle, Edmodo, dan Schoology ini kita bahas nanti jika ada kesempatan lain. Dalam kesempatan ini saya ingin fokus ke nomor 3, yaitu Google Classroom. Google Classroom ini apa sih Bapak Ibu? Google Classroom ini adalah platform gratis ya. Dia berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid ya. Jadi kalau masa-masa pandemi seperti ini sebenarnya Google Classroom ini sangat membantu kita untuk mempermudah kegiatan pembelajaran kita, baik secara tatap muka maupun secara daring ya. Kalau tatap muka pun kita bisa mengajar dengan Google Classroom, tatap muka di kelas, kemudian kita bisa kasih tugas di Classroom, bisa mereka kerjakan di rumah ya. Jadi untuk penyerahan tugasnya juga tidak perlu melalui kertas, mereka bisa langsung serahkan tugas dari Classroom. Kita sebagai guru langsung bisa menilainya di sana dan bisa kita kirimkan kembali nilai kepada siswa kita.
Oke Bapak Ibu, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di classroom? Ya, salah satunya saya sebutkan 3 dari sekian banyak ya. Saya sebutkan 3 saja. Yang pertama menyajikan materi. Kita bisa menyajikan materi di sana. Menyajikan materi ini bisa dalam bentuk modul ya, bisa dalam bentuk video, bisa bentuk PowerPoint juga bisa, Microsoft Word juga bisa. Tergantung kemampuan kita dalam menyajikan materi itu di bidang mana ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menyajikan tugas di sana. Tugas bisa kita sajikan dalam bentuk PowerPoint juga bisa, bentuk gambar juga bisa, bentuk rekaman juga bisa, video dan sebagainya. Dan yang ketiga, menilai tugas. Setelah kita memberikan tugas kepada anak-anak, kita langsung bisa menilai tugas anak-anak tersebut jika anak telah menyerahkan tugasnya. Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan di sana. Jadi pada intinya kegiatan kita sebagai guru itu, 3 kegiatan ini sebenarnya sudah mencukupi untuk menggunakan Google Classroom. Oke Bapak Ibu, untuk memperjelasnya mari kita lihat contoh ya Google Classroom yang sudah saya buat. Ini adalah Google Classroom saya. Kita coba masuk dulu. Kita masuk dari Google ya. Di laman Google kita klik Classroom. Kita ketik Classroom. Ya, tulisannya seperti ini, Classroom. Kemudian kita cari Google Classroom. Ya, yang ini dia, Google Classroom. Kita klik. Bapak Ibu, ini langsung masuk ya, langsung masuk ke akun saya karena akun saya sudah terdaftar di sini. Ya, Rumah Guru. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar akunnya di Classroom, nanti ketika mengklik websitenya Classroom, dia akan minta login terlebih dahulu. Jadi kita bisa login dengan menggunakan akun Gmail kita ya, atau email kita di Gmail. Oke, selanjutnya ini adalah kelas saya di Google Classroom. Saya memiliki 6 kelas ya. 6 kelas, 3 AK3, 3 AK2, AK1, 3J. 3J ada 3 kelas. Kita ambil satu contoh kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan di Classroom ya. Kita lihat di 3 TKJ1. 3 TKJ1 ini kelasnya. Siapa-siapa saja anggota di kelas ini kita bisa lihat di menu anggota. Ya, ini adalah peserta di kelas ini ya. Siswa-siswa saya yang ada di 331. Inilah mereka semua. Kemudian tugas apa saja yang sudah pernah saya berikan, kita bisa lihat di tugas kelas. Kita lihat di tugas kelas, saya sudah memberikan 3 tugas. Tugas pertama adalah rata-rata, tugas kedua adalah median, dan tugas ketiga adalah modus. Nah, ini materi statistik ya di kelas 3. Kalau kita ingin menambahkan tugas Bapak Ibu, kita boleh mengklik tanda tambah atau tanda tombol buat ya. Kalau mau buat tugas kita klik tugas, kalau mau buat kuis kita buat kuis. Kalau kita mau buat pertanyaan singkat, jawabannya juga singkat, kita buat di sini boleh. Kalau kita ingin menyampaikan materi, kita bisa buat di sini. Kalau kita ingin menggunakan link postingan kita baik dari YouTube maupun postingan sebelumnya, kita bisa buat di sini. Kalau kita ingin membuat topik pembicaraan khusus ya, kita bisa buat di sini. Oke Bapak Ibu, kita langsung ke nilai ya. Saya sudah memberikan tugas ini 3, 1, 2, 3. Kita lihat nilainya, kita klik di menu nilai. Ini adalah menu nilai ya. Saya sudah memberikan 3 tugas tadi, ini tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Tugas pertama ini rata-rata kelas anak-anak ini 331 ini rata-rata nilai mereka adalah 95,91. Kalau kita lihat rinciannya satu persatu, ya ini anak ini 100, ini 100, ini tidak ada. Tidak ada ini maksudnya dia tidak menyerahkan tugas. Nah, ini contohnya anak yang mengirim 2 kali ya. Ini anak ini pertama mengirim nilainya tidak begitu bagus.
Jadi dia minta dikerjakan ulang, dikirim ulang. Jadi nilainya berubah. Dia ada tulisan dikirim ulang. Oke Bapak Ibu, inilah contoh dari nilai tugas anak-anak ya. Nanti kalau saya menambah tugas baru, dia akan muncul di sini. Kolom baru di sini. Di sini nanti judulnya, kemudian di sini rata-ratanya, ini nilai personil anaknya. Begitulah seterusnya nanti. Jika saya terus menambah tugas, dia akan terus menambah kolom di sini. Oke Bapak Ibu, selanjutnya jika ada pembicaraan di forum, Bapak Ibu boleh memulai pembicaraan di sini ya. Kita sebagai guru bisa membuat forum di sini. Misalnya umumkan sesuatu ke kelas Anda. Kita bisa buat misalnya pembicaraan di sini. Nanti anak-anak bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan kita atau berdiskusi di forum ini dengan teman-temannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.